Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan dengan kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan laporan yang didengar atau dibaca, laporan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 4.2 menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Anak-anakku semuanya, dalam kesempatan ini, marilah kita melihat tentang struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan atau bagian-bagian teks laporan percobaan yang pertama berupa judul, 2. Tujuan, 3. Bahan dan alat, 4. Langkah-langkah kegiatan, 5. Hasil percobaan, 6. Simpulan. Dalam menyusun teks laporan percobaan, tahapan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tulislah struktur teks laporan tersebut, yaitu kita awali dengan menulis judul laporan. Setelah itu, menuliskan tujuan percobaan. Yang ketiga atau C, menulis bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan. Yang D, menulis langkah awal sampai akhir percobaan. Nah, setelah langkah atau tahap yang pertama kita lakukan, maka kita harus melaksanakan langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua berupa tulislah hasil percobaan tersebut dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar. Mengapa demikian? Karena dengan adanya grafik, tabel, bagan, atau gambar, pembaca akan lebih mudah memahami apa yang telah dituliskan oleh seorang peneliti, sehingga pembaca akan lebih mudah membacanya. Nah, setelah itu, tulis pula simpulan yang telah didapatkan dari percobaan yang telah dilakukan. Semua itu masih dalam bentuk kerangka. Tahap yang ketiga, mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks. Nah, jika kita menyusun sebuah teks, maka kerangka yang telah kita kembangkan tersebut harus menggunakan struktur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Nah, kita harus memahami ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri-ciri kebahasaan di dalam teks laporan percobaan yang pertama adalah menggunakan sinonim dan antonim. Kita telah memahami tentang sinonim dan antonim. Nah, mari kita ingat kembali tentang sinonim. Sinonim merupakan kata yang memiliki bentuk berbeda
dari tulisan maupun pelafalan. Tetapi kata tersebut memiliki arti yang mirip atau hampir sama atau sama. Nah, sinonim bisa dinamakan juga dengan persamaan arti kata atau padanan kata. Contoh sinonim: abadi sama dengan awet. Dahulu sama dengan awal. Fana sama dengan sementara. Nah, sedangkan antonim merupakan kata yang mempunyai arti saling berlawanan satu sama lain. Atau antonim bisa juga dinamakan dengan lawan makna kata. Contoh, asli berlawanan dengan palsu. Banyak berlawanan dengan sedikit. Cacat berlawanan dengan normal. Dialog berlawanan dengan monolog. Empati berlawanan dengan tidak peduli. Elastis berlawanan dengan kaku. Mungkin kalian juga sering mendengar kata-kata malam berlawanan dengan siang. Kemudian gelap berlawanan dengan terang. Banyak sekali contoh-contoh kata yang berantonim. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua yang digunakan di dalam teks laporan percobaan yaitu menggunakan kata bilangan. Nah, yang dinamakan dengan kata bilangan adalah kata yang menunjukkan angka atau jumlah. Nah, di dalam teks laporan percobaan sering digunakan kata-kata atau kata yang berupa bilangan untuk menunjukkan jumlah bahan yang digunakan di dalam percobaan. Nah, nanti kita akan melihat pada contoh. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah atau dinamakan dengan kalimat suruhan. Nah, kalimat perintah ini biasanya menggunakan kata-kata yang berupa suruhan atau perintah. Contoh, siapkan, tambahkan, tuangkan, aduklah, hindari, sebaiknya, campurkan, dan masih banyak contoh kata yang digunakan di dalam kalimat perintah. Yang keempat, menggunakan kata hubung. Selain kata perintah, teks laporan percobaan digunakan pula kata hubung. Nah, kata hubung ini adalah atau berjenis kata tugas yang tugasnya adalah menghubungkan. Nah, kata hubung ini misalkan berupa dan, saat, jika, sehingga, tetapi, apabila, meskipun, dan lain-lain. Anak-anak, bagian yang ketiga yang akan kita pelajari adalah
model teks laporan. Model teks laporan antara lain yang pertama adalah teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan bersifat global atau universal. Teks laporan lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Teks ini juga berkaitan dengan hubungan antara sebuah kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Nah, ini nanti kita akan melihat juga pada contoh. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi yang dinamakan struktur di sini adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks menjadi sebuah teks laporan hasil observasi secara umum. Kemudian teks laporan hasil observasi ini memiliki dua struktur, yaitu yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi, yaitu merupakan semacam pembuka atau pengantar tentang hal yang dilaporkan. Pada tahap pembukaan disampaikan bahwa benda-benda di dunia dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Yang kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Nah, struktur laporannya sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum ini sebagai pembukaan, yaitu yang berisi tentang pengertian suatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, definisi bagian, yaitu bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rincian. Yang ketiga, definisi manfaat, bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Yang keempat adalah penutup, yaitu bagian rincian akhir dari teks. Nah, fungsi teks laporan hasil observasi atau berupa pengamatan yang pertama adalah memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, merupakan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Nah, kita ingat pada KD 3.1 kemarin kita telah mempelajari fungsi laporan percobaan. Yang keempat adalah merupakan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi.
Nah, kita akan melihat pada contoh teks laporan hasil observasi atau berupa pengamatan. Yang pertama, di situ ada judul. Judulnya adalah Kerajaan Hewan. Nah, pada bagian yang pertama, di situ ada kata yang tertulis dengan huruf merah. Nah, huruf merah tersebut merupakan kata yang bersifat umum. Ada hewan atau binatang, kemudian mamalia, aves, reptil. Nah, ini semuanya menunjukkan kata yang bersifat umum. Ada juga insek atau insekta dan amfibi. Nah, ini semuanya berupa kata yang bersifat umum. Kalian juga bisa melihat contoh teks laporan hasil observasi atau pengamatan dari buku paket kalian halaman 12 sampai 13, contoh 1, 2, dan 3. Kemudian teks laporan yang kedua adalah teks laporan percobaan atau eksperimen, yaitu suatu teks yang berisi tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis atau peneliti yang biasa berada ketika seseorang melakukan suatu percobaan, observasi, atau melakukan karya ilmiah, dan bisa juga pada laporan praktikum. Struktur teks laporan percobaan ini sama dengan yang ada pada bagian yang awal, yaitu berupa judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Nah, di sini akan kita lihat contoh teks laporan percobaan atau eksperimen. Nah, kita akan melihat sebuah tanaman ya yang akan diteliti atau tanaman yang diteliti oleh seseorang. Tanaman yang satu ini akhir-akhir ini menjadi populer. Padahal tanaman ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Namun yang baru dari tanaman ini adalah siapa saja dapat membuat tanaman ini, bahkan hanya memanfaatkan halaman maupun pekarangan juga bisa. Nah, berikut laporan tentang cara menanam hidroponik di pekarangan rumah. Jadi sebenarnya di sini ada seseorang yang meneliti tentang cara penanaman dengan hidroponik. Judulnya adalah Menanam Tanaman Hidroponik dengan Alat Sederhana. Tujuannya adalah tujuannya agar kita tidak berperilaku konsumtif atau kita bisa belajar
membudidayakan tanaman hidroponik untuk persediaan makanan kita sehari-hari. Nah, kemudian bahan dan alat yang digunakan adalah 1. Botol air mineral. Kemudian sediakan alat pemotong. Nah, alat pemotong ini bisa pisau, bisa gunting, atau juga mungkin alat yang lain. Kemudian kain flanel atau sumbu kompor, solder untuk melubangi, serta siapkan air nutrisi, kemudian pipa, talang, serta pompa air. Nah, langkah pembuatan dengan percobaan 1. Yang pertama adalah potonglah botol air mineral yang telah disediakan terlebih dahulu menjadi 2 bagian. Yang kedua, lubangi tutup botolnya. 3. Moncong botol diarahkan menghadap ke bawah, lalu gabungkan dengan bagian botol yang 1 bagian tadi. 4. Kain flanel atau sumbu kompor yang telah disiapkan tadi dipasangkan ke lubang tutup botol. Atur dan pastikan kalau sumbu dapat menyerap air nutrisi. Yang kelima, setelah itu bibit ditanam atau dapat ditanam di bagian atas botol dengan menggunakan tanah secukupnya. Dan bagian botol yang bawah diisi dengan air nutrisi. Nah, langkah yang kedua yaitu atau percobaan yang kedua, langkah yang pertama adalah siapkan talang atau pipa serta pompa air. Kemudian buatlah lubang dengan ukuran yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, susunlah talang atau pipa tadi sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan untuk dijadikan tanaman hidroponik. Yang keempat, siapkan penampung yang lebih rendah pada ujung pipa. Lalu, pasang pompa untuk dapat mengalirkan air dengan sempurna dan maksimal. Nah, dari hasil percobaan yang pertama, dengan bahan yang sederhana, tanaman hidroponik dapat tumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Konsep percobaan 1 lebih hemat biaya dan waktu. Tumbuhan yang dimakan juga sangat sehat dan dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian hasil percobaan yang kedua, tanaman dengan cara kedua ini tumbuh dengan baik sebagaimana yang diinginkan dan tumbuhan juga sangat sehat untuk dikonsumsi. Dapat dilihat bahwa dengan percobaan 2, tanaman hidro ini tumbuh dengan proses akar yang dialiri air nutrisi pada lapisan nutrisi, oksigen, serta aliran air yang maksimal. Kemudian dapat disimpulkan antara percobaan 1 dan 2, semua tanaman hidroponik tumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Namun percobaan 1 lebih murah dibanding dengan cara yang kedua atau percobaan yang kedua yang harus menggunakan pipa dan pompa. Keduanya memiliki hasil yang sama dan dapat digunakan dengan tempat yang sama. Nah, itulah contoh dari
teks laporan percobaan yang berupa observasi dan yang berupa eksperimen. Anak-anakku, kalian bisa melihat contoh teks laporan percobaan atau eksperimen di dalam paket kalian halaman 17 sampai dengan 20. Nah, kalian bisa mempelajari dari paket itu contoh-contoh yang ada, bisa kalian baca, bisa kalian pahami. Jika ada yang kurang bisa dipahami, silakan ditanyakan melalui grup pembelajaran kita masing-masing tiap-tiap kelas. Saya tunggu tanggapan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.